Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Nur Aisyati Nisa akan berbicara mengenai pentingnya pendidikan karakter untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang berkarakter. Tahukah kalian, saat ini karakter generasi muda kita belum mengalami perbaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPK pada tahun 2025 ini, data tersebut memaparkan gambaran yang memprihatinkan terkait pendidikan di Indonesia, seperti praktik mencontek yang masih merajalela di 78% sekolah dan 98% di kampus. Kemudian masalah ketidakdisiplinan akademik dialami oleh 45% siswa dan 84% mahasiswa. Bahkan terdapat praktik suap di 22% sekolah, yang mana guru menerima bingkisan dengan imbalan nilai yang lebih baik atau kelulusan bagi siswanya. Angka itu tentu bukan sekedar data, teman-teman. Itu adalah cerminan bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih penting dari sekedar nilai, yaitu karakter. Hadirin sekalian, tentunya hal ini mencederai esensi pendidikan kita. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, justru nilai-nilai karakter kita mulai memudar. Terdengar miris bukan? Tetapi itulah faktanya. Hadirin sekalian, karakter yang kurang bagus tentu bukan tanpa sebab. Penyebab karakter yang kurang bagus yaitu diantaranya pola asuh yang tidak tepat, stres karena tekanan menghadapi tuntutan orang tua, dan lingkungan yang buruk. Teman-teman, banyak di antara kita yang tumbuh di lingkungan yang lebih menekankan nilai akademik dibandingkan nilai moral, sehingga kejujuran diabaikan demi sebuah nilai. Kedisiplinan juga mulai luntur karena kemudahan akses teknologi yang membuat kita menjadi menunda pekerjaan. Sementara rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain juga terkadang dikalahkan oleh rasa malas dan keinginan instan untuk menunda dan menggunakan AI. Di Indonesia sendiri banyak beredar berita tentang korupsi, pencurian yang dilakukan pelajar misalnya di Bangka Belitung, kemudian bullying dan lain-lain. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa karakter siswa perlu dibangun kembali melalui pendidikan karakter. Hadirin sekalian, pendidikan karakter bukan sekedar pelajaran tambahan. Generasi muda harus memiliki sifat jujur, disiplin, dan tanggung jawab agar mampu menjadi pemimpin masa depan yang dapat dipercaya. Dengan pendidikan karakter yang baik, siswa akan dibekali kemampuan untuk dapat membedakan benar dan salah, serta menghindari tindakan yang merugikan bangsa, misalnya korupsi, plagiarisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan karakter dapat diterapkan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Di sekolah, guru dapat menerapkan pendidikan karakter melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, pendidikan karakter tidak hanya membentuk pribadi yang unggul, tapi juga menjadi fondasi moral bangsa yang kuat. Negara-negara maju seperti Jepang dan Finlandia telah membuktikan bahwa pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini menghasilkan masyarakat yang tertib, jujur, dan produktif. Maka, jika kita ingin Indonesia maju, kuncinya bukan hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakatnya. Sebagian orang mungkin berkata, zaman sekarang susah
jadi orang jujur. Yang licik malah cepat sukses. Namun, pandangan seperti itu tidaklah benar. Apa gunanya kepintaran tanpa kejujuran? Bahkan, sejarah juga sudah membuktikan bahwa banyak orang yang cerdas tetapi merusak bangsa karena lemahnya karakter. Karena itu, kesuksesan bukan diukur dari seberapa tinggi nilai kita, tetapi tentang seberapa kuat moral kita dalam memegang prinsip kebaikan. Hadirin sekalian, mari kita bayangkan masa depan Indonesia yang dipenuhi generasi muda yang berkarakter. Ketika setiap siswa tumbuh dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, tidak akan ada lagi korupsi, tidak akan ada lagi kebohongan, dan tidak akan ada lagi ketidakadilan. Yang ada hanyalah generasi muda yang siap mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika hal itu terwujud, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang besar, tetapi juga sebagai negara yang bermartabat dan dipercaya dunia. Maka dari itu, mulailah dari diri kita sendiri, dari hal kecil dan dari hari ini. Karena dari satu anak muda yang berkarakter akan menentukan masa depan Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.